공격수 라인을 더 찾고 있습니다. 뭐 만약에 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히 계속 추진할 것입니다. Ada 2 hingga 3 pemain naturalisasi tambahan yang tengah dipersiapkan PSSI untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan langkah besar dengan rencana untuk menghadirkan 2 pemain baru dalam skuad Garuda untuk round 3. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. How percentage-nya ini seberapa? How much percentage yang sudah berjalan ini? Kan untuk mencapai sukses 100%. Iya. Berapa persen nih sekarang udah dalam Saya berapa persen? biasa nggak berani ngomong tentang itu sebuah day, tapi yang pasti kita mulai intens. Artinya semakin intens sekarang ini akhir-akhir Iya, ini. intens. Semoga ini bisa ada 2 lah ya. Salah satunya Kevin Dick. Boleh juga diomongin seperti itu. Kan ini kesempatan loh. Kesempatan loh saya tanya. Tadi off kamera juga kita udah ngobrol banyak kan. Gitu. Jadi, Kalau depan kayaknya si Ole lah ya. Yang satu lagi saya nggak mau ngomong, tapi yang pasti ada 2. Tapi yang Ada 2 hingga 3 pemain naturalisasi tambahan yang tengah dipersiapkan PSSI untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan langkah besar dengan rencana untuk menghadirkan 2 pemain baru dalam skuad Garuda untuk round 3. Jadwal yang sudah dirilis matchday pertama di round 3 akan dimulai pada tanggal 5 September tahun 2024, yang mana Indonesia tergabung di grup neraka. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan tangguh Asia. Arya Sinulinga, yang merupakan anggota Exco, memberikan bocoran terkait proses naturalisasi 2 pemain yang tengah dilakukan PSSI. Sejatinya, Arya tidak menyebutkan nama secara spesifik, namun ciri-ciri itu merujuk pada 2 hingga 3 pemain naturalisasi baru yang siap tampil di putaran 3. PSSI telah melakukan pendekatan serius terhadap Kevin Dick yang merupakan pemain belakang FC Copenhagen. Berikutnya, Ole Romeni yang merupakan penyerang FC Utrecht. Dan yang terakhir Mauro Zelstra yang bermain di Liga Belanda FC Volendam. Ketiga pemain tersebut telah berkomunikasi secara intens bersama PSSI, sebagai langkah awal untuk menentukan jadwal kesiapan sang pemain untuk menyerahkan berkas dan segera datang ke Indonesia, agar sesegera mungkin dapat memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran 3. Dengan kehadiran Kevin Dick dan Ole Romeni tentu sangat positif. Dengan kualitas mereka yang di atas rata-rata, mereka diharap dapat memberikan dampak positif untuk mencapai target Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Dari 5 negara pesaing berat Indonesia di grup C, 3 diantaranya merupakan negara langganan peserta Piala Dunia, seperti Jepang, Arab Saudi dan Australia, yang mana dari 3 negara terkuat Asia tersebut, merebutkan juara 1 dan 2 untuk lolos otomatis ke Piala Dunia dari 6 negara pesaingnya, dan Indonesia ditargetkan mampu merebutkan juara 1 hingga 4 tim terbaik dari 6 negara, dan kabar baiknya, para penggawa skuad Garuda mengaku optimis dan percaya diri dengan kemampuannya saat ini. Timnas Indonesia sangat siap bersaing di grup C untuk merebutkan 1 hingga 4 tim terbaik untuk mencapai target. Arya Sinulinga yang merupakan anggota Exco mengatakan, PSSI sedang berkomunikasi secara intens dengan 2 pemain berkualitas. Ada 2 pemain tambahan yang dipersiapkan untuk segera bergabung timnas Indonesia di round 3, pemain belakang dan penyerang. Dari 2 pemain tambahan tersebut, pengamat sepak bola merujuk pada Kevin Dick dan Ole Romeni, yang mana hal itu juga diperkuat oleh pernyataan teman dekat mereka, yakni Ragnar Oratmangun. Ragnar mengatakan, Ole Romeni saat ini sudah mulai terbuka dan mengatakan semakin tertarik untuk segera bergabung skuad Garuda. Hal itu diperkuat dengan komunikasi yang semakin intens dari pihak PSSI bersama Kevin Dick dan Ole Romeni. Untuk saat ini, PSSI menunggu kedatangan kedua pemain tersebut untuk menyerahkan berkas mereka agar dapat segera diproses. Jika kedua hingga 3 pemain tersebut resmi sudah bergabung timnas Indonesia, tentu lini per lini skuad Garuda semakin sempurna, yang mana di lini belakang, lini tengah dan penyerang, semua diisi oleh para pemain dengan kualitas Eropa yang sangat berpengalaman melawan sejumlah tim besar lainnya.
Mengingat Indonesia tergabung di grup paling berat dari grup lainnya, dari 6 tim di grup C, 3 diantaranya, mereka semua negara langganan peserta Piala Dunia, seperti Jepang, Arab Saudi dan Australia, bahkan Australia di Piala Dunia 2022 lalu, mampu menembus hingga babak 16 besar, sedangkan Arab Saudi sendiri mampu mengalahkan jawara Piala Dunia Argentina, dengan skor 2-1 di babak penyisihan. Walau begitu, para penggawa skuad Garuda semua mengaku optimis dan mampu bersaing di grup C yang dihuni para tim tangguh dari Asia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.